Abang jago, yeah boom 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 boom. Emang abang jago. Abang jago. Abang jawab gosip. Jago, ampun bang jago. Nah, kemarin abang jago sebenarnya sudah bahas vaksin. Tapi ternyata banyak yang kepo, pengen tahu vaksin lebih jauh. Dan ini mau nggak mau kita jawab lagi gosip mengenai vaksin. Yang pertama ini ada dari Dema Roy Redoy. Dia nanya, kenapa sih bang? Kok banyak banget sih jenis vaksin yang harus kita pesan? Kenapa nggak satu aja bang? Kan gitu. Nah, ini perlu saya jawab nih gosip mengenai kenapa kita harus pesan banyak vaksin dari beberapa negara. Sekarang kan yang udah kita pesan ada namanya Sinovac. Kemudian dari Cina itu. Kemudian dari Uni Emirat Arab ada yang namanya Sinopharm. Kemudian ada berapa lagi yang lain yang memang kita pesan 2 atau 3 lagi lah produk yang kita pesan untuk vaksin ini. Emang harus banyak. Nah, problemnya adalah yaitu kita kan butuh sekitar 60% penduduk kita itu harus divaksin supaya kita terpenuhi yang namanya herd immunity. Nah, ini adalah jumlah minimal. 60% dari penduduk kita itu sekitar 160 juta orang yang harus divaksin. Karena vaksin kita itu nanti ada namanya vaksin yang inaktif, 2 kali disuntik, maka kita butuh 2 vaksin untuk 1 orang. Jadi total ada 320 juta vaksin. Nah, dari Sinovac itu hanya dapat 140 juta. Dari Sinopharm itu dapatnya 30 juta. Nah, gosip kedua. Gosip kedua ini datang dari, Bang, apakah vaksin itu semuanya harus diuji coba di Indonesia? Apakah negara lain bisa kita pakai untuk negara kita, walaupun tidak dicoba di Indonesia? Nah, kalau itu kita dengarkan nih. Saya nggak mau jawab kalau yang ini kan sangat penting ya, berhubungan sama medik. Kita tanya aja sama ahlinya. Ini adalah ketua uji klinis tahap 3, Profesor Unpad, yang punya pengalaman 32 tahun ngurusin vaksin di Indonesia ini. Uji klinis fase 3 itu harus multi center. Nggak bisa satu center. Nah, kita dilakukan di sini uji klinisnya yaitu di Indonesia, di Bandung. Tapi kan kita juga ada lagi yang tempat lain, ya, karena Sinovac itu kerjasama dengan Bio Farma. Tapi Sinovac juga bekerja sama dengan tempat lain. Contohnya di Brazil, kemudian di Brazil, kemudian Amerika Latin, kemudian Turki, dan sebagainya gitu. Nah, nanti hasilnya dari sebagainya itu, hasilnya harus sama yang di Bandung. Kalau nggak sama, WHO akan memberikan catatan khusus dan akan ditanya-tanya apa sebabnya. Tapi harusnya harus sama. Sehingga WHO akan menyatakan bahwa vaksin ini bisa digunakan secara umum di mana-mana, di negara-negara manapun gitu loh, karena hasilnya harus sama. Dan memang itu komitmen global begitu kalau untuk vaksin. Jadi harus sama ininya, hasil antara di Brazil maupun di Indonesia harus sama. Jadi jelas kan apa kata Profesor Kusnandi? Ternyata bisa memakai bahan uji klinis atau vaksin yang sudah dilakukan di negara lainnya. Ini sama aja seperti vaksin-vaksin yang lain. Nah, ini gosip ketiga, ini penting betul nih. Karena rame nih, banyak banget bersebaran berita-berita mengenai ini. Dia nanya nih, Bang, di luar negeri itu kan ada yang meninggal tuh gara-gara vaksin. Ada yang di Brazil, ada yang kemarin di Korea Selatan. Yang di Korea itu, coba baca detail. Itu vaksin flu biasa, dan di anak-anak itu pun kemarin sudah ada dibantah juga oleh pemerintah Korea Selatan mengenai itu. Jadi nggak ada hubungannya sama vaksin corona. Nah, yang di Brazil gimana? Nah, coba nih kita lihat nih berita yang di Brazil itu, yang katanya berasal dari vaksin AstraZeneca.
ternyata menurut AstraZeneca, orang yang meninggal itu dia dapat vaksin namanya placebo. Jadi orang kalau di uji klinis tahap 3 itu ada yang terima vaksin, ada juga yang terima efek placebo atau katanya vaksin placebo. Apa tuh vaksin placebo? Sebenarnya sih bukan vaksin, itu hanya seperti cairan tertentu lah, ya, cairan tertentu yang tidak mempengaruhi tubuh kita, dan mau dilihat apakah kalau dikasih placebo itu akan membuat timbul yang namanya antibodi dari manusia atau orang yang diuji itu. Nah, yang keempat nih, seru nih, Bang, kan corona di Indonesia itu beda sama negara-negara lain. Katanya kan ada berubah nih vaksinnya. Kok vaksinnya sih? Coronanya berubah. Di Cina, sampai ke Indonesia, jalan-jalan ke Indonesia, berubah dia, Bang. Bermutasi, berapa dan sebagainya. Mau tahu berubah nggak sih? Apakah kalau berubah nanti, apakah vaksinnya masih ampuh? Nah ini nih, saya sih supaya lebih jelas lagi, kita tanya lagi nih sama Profesor Kusnandi. Beliau akan jawab mengenai itu. Silakan, Prof. Mutasi virus, ya. Ada yang berbeda di Amerika, ada yang berbeda di Inggris, ada yang berbeda di Australia, dan mungkin di Sumatera atau apa. Menurut saya, karena virus ini baru saat kita kenal baru 10 bulan. Pertama kali dunia mengenal virus COVID ini di Wuhan pada bulan Januari. Dan ini virusnya sangat ganas dan sampai sekarang ini udah hampir 30 juta orang kena penyakit ini dan udah banyak yang meninggal termasuk di Indonesia. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus mencari solusinya, mencari obat dan mencari vaksin untuk mencegahnya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita baru kenal. Nah, baru 10 bulan. Jadi kalau menurut perkiraan saya, dia kuman ini mutasi selama 10 bulan, tapi tidak akan merubah secara bentuknya secara luas, ya, sehingga bentuknya itu masih hampir sama. Atau nanti barangkali kalau udah berapa tahun itu kita bisa lihat. Nah inilah pentingnya uji klinis, ya. Nanti kita lihat, tadi kan udah dikatakan tadi di bulan begitu disuntik, ya kan, sebelum disuntik diambil darah. Begitu 2 minggu setelah disuntik kita ambil darah lagi, kita ukur titer antibodinya. Terus 3 bulan kita ukur titer antibodinya. Terus 6 bulan kita ukur titer antibodinya. Nah setelah 6 bulan itu berapa titer antibodinya? Apakah tetap tinggi atau tidak? Sehingga kita bisa tahu itulah tujuannya daripada uji klinis ini, ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Nah, jadi jelas nih jawaban dari Pak Prof kita. Ternyata corona itu karena baru 10 bulan, walaupun ada berubah dia, tidak berubah banyak banget. Antigennya masih itu juga. Jadi vaksin ini masih tetap ampuh untuk corona. Nah ini pertanyaan kelima nih terakhir. Saya bingung nih. Memang saya ini apa ahli percintaan ya? Ini ada pertanyaan nih dari Alika Safira. Vaksin yang bikin candu kan vaksin cinta, Bang. Kalau udah cinta, gimana? Yang begitu mah nggak perlu repot-repot lah. Udah nikahin langsung aja bawa ke penghulu. Siapkan, apalagi sekarang corona, musim corona seperti ini, nggak ada banyak biaya, cukup pakai virtual, bisa langsung nikah. Ini aja dari jawaban Bang Jago terhadap gosip-gosip yang berseliweran. Silakan, kalau ada nanti lagi gosip-gosip yang mau dijawab Bang Jago nih, silakan nih. Langsung tanya ke akunnya IG Abang Jago, supaya Abang Jago banyak followernya. Sampai ketemu di Abang Jago di berikutnya. Ampun Bang Jago.